Kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, tema kita hari ini adalah urgensi pemindahan ibu kota negara. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan Jehansyah Siregar, anggota Tim Visi Indonesia 2023. Kita akan berbincang lebih lanjut dengan Pak Jehansyah. Pak Jehansyah, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ani. Dengan Andi Rahmi, dan di sini juga ada Mas Abdul Kohar, anggota Dewan Redaksi Media Group. Pak Jehansyah, kita ketahui bahwa wacana pemindahan ibu kota negara ini sepertinya semakin serius. Begitu kita lihat langkah yang sudah ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo membahas masalah ini dan juga kajian-kajiannya dimatangkan lagi. Nah, what next gitu? Langkah apa lagi yang selanjutnya bisa kita ambil untuk semakin mengerucutkan dan mewujudkan wacana ini? Ya, pertama-tama kita apresiasi bahwa sudah ada niat lah katakan begitu ya, keputusan untuk lebih serius ya mewujudkan pemindahan ibu kota ini. Jadi tidak bisa lagi hanya wacana atau 3 opsi tetap di Jakarta, di sekitar Jakarta atau keluar Jawa. Nah, ini Pak Presiden sudah menetapkan di luar Jawa dan sudah ada kajian dari Bappenas itu lokasi di Kalimantan, begitu ya. Nah, selanjutnya memang inilah yang perlu dipersiapkan, berbagai instrumen yang diperlukan, ya, landasan hukumnya. Kalau kita lihat di berbagai negara lain, ini pembangunan ibu kota baru ini tidak cukup dengan bahkan Kepres sekalipun, ya. Ini diperlukan undang-undang karena dia jangka panjang. Dan setiap tahunnya itu diperlukan alokasi anggaran yang besar. Gitu. Nah, sehingga rancangan undang-undang pembangunan ibu kota baru ini sudah harus segera ini dipersiapkan ya, sebagai payung hukum. Nanti di undang-undang itu akan disebutkan juga lembaganya apa. Jadi jangan berwacana lagi gitu. Atau misalnya menunjuk BUMN atau menunjuk satu kementerian, atau sekarang misalnya lah dalam tahap kajian Bappenas sekarang yang leading gitu ya. Tapi nanti di dalam undang-undang itu sama kayak kita lihat misalnya undang-undang pemberantasan korupsi, ada KPK-nya di sana, ada undang-undang pemberantasan korupsinya, semua lengkap begitu ya. Baik. Nah, ini perlengkapan ini yang belum disiapkan. Nah, mudah-mudahan sudah ada nih peta jalannya. Sekarang tahun ini apa, berapa tahun kemudian nanti selesai apa, barulah nanti bicara anggaran. Gitu. Baik, kalau di visi Indonesia 2033 sendiri, apakah sudah ada wacana pemindahan ibu kota negara ini? Ya, kita dari lebih kurang 10 tahun yang lalu sudah membuat kajian juga sebenarnya, untuk segera menyiapkan berbagai instrumen itu. Jadi kalau Bappenas masih keluar dengan 3 opsi, nah ini sebenarnya nggak jauh beda dengan kita tanpa APBN loh. Ya. Baik, kalau dari Visi Indonesia 2033 sendiri, kira-kira kota mana yang paling sesuai untuk jadi ibu kota negara? Ya, memang waktu itu kita sudah kaji ya dari pertimbangan posisi geografisnya, memang letaknya itu sebaiknya di tengah Indonesia karena Indonesia ini membentang dari ujung barat ke ujung timur, lebih memanjang. Jadi lebih kurang di tengahnya itu memang antara Kalimantan sama Sulawesi ya. Nah, tapi lebih baik lagi itu karena ada satu faktor, yaitu di luar dari Ring of Fire. Pulau Kalimantan itu terutama bagian sisi timurnya ya, menghadap ke Selat Makassar itu. Nah, jadi lokasinya di area itu antara Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah bagian timur gitu. Nah, ada beberapa lokasi waktu itu misalnya Pasir Penajam ya, di antara Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan ya. Nah, memang kita harus pilih lokasi yang bukan tanah gambut dan bukan daerah cekungan yang banjir. Nah, Palangkaraya memang sering disebut dan berpotensi, tapi ada kelemahannya, salah satunya banjir ya. Itu.
Baik. Lalu untuk waktu disebutkan 5 sampai 10 tahun, apakah menurut Anda itu cukup untuk memindahkan ibu kota negara mulai dari persiapan undang-undang, badan yang ditunjuk sampai betul-betul pindah cukup dalam rentang waktu itu? Ya, kalau kita buat satu roadmap-nya ya menuju ke sana itu memang sudah harus ditargetkan. Ya, saya perkirakan dalam 5 tahun minimal itu sudah ada undang-undangnya ataupun payung hukumnya, sudah ada kelembagaan ya yang siap dengan organisasinya, SDM-nya, tugasnya. Baik. Nah, dan sudah ada lahannya, jadi bukan hanya lokasi lagi. Ya. Ya, jadi minimal Presiden sudah menunjuk definitif di sini, begitu ya, Ya. dengan luasan sekitar 30.000 sampai 40.000 hektar itu. Nah, Baik, itu Mas. yang targetnya 5 tahun ya, baru 5 tahun berikutnya pembangunan prasarananya Oke. sampai selesai, barulah setelah itu rencana pemindahannya setelah 10 tahun itu. Baik. Mas Jahansyah Siregar, terima kasih banyak sudah bersama kami. Jahansyah Sama-sama. Siregar, anggota tim Visi Indonesia Mbak Ani. 2033. Terima kasih, selamat pagi. Mari, selamat pagi. Mas Kohar, Ya. lahan yang dibutuhkan tidak sedikit ya, Ya. 30 sampai 40 ribu. hektar ya. Lalu persiapannya saja butuh waktu 5 tahun untuk proses pemindahan ibu kota negara. Persiapan untuk termasuk membuat undang-undang dan Betul. seterusnya. Tentu dalam kurun 10 tahun saya kira ada menurut beberapa kajian kan dianggap waktu yang memadai lah, paling cepat untuk bisa memindahkan ibu kota. Tetapi yang paling penting kick off harus segera dimulai. Ya. Kenapa? Karena ini sudah pembicaraan yang sangat lama, pembicaraan yang berkali-kali dilakukan. Tahun 2013 kalau tidak salah, 2013 itu waktu itu presidennya Pak SBY. Ya. Itu pernah berkunjung ke Kazakhstan dan menyaksikan bagaimana Kazakhstan dengan ibu kota barunya di Astana itu sukses luar biasa. Kazakhstan kan memindahkan juga ibu kota dari yang lama kemudian ke yang sekarang di Astana itu. Dan Kazakhstan adalah contoh sukses bagaimana memindahkan ibu kota. Malaysia, tetangga kita juga sukses memindahkan ibu kota pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Putrajaya. Untuk memisahkan bagaimana beban Kuala Lumpur yang terlalu berat sebagai wilayah. Demikian juga dengan posisi Jakarta mestinya. Jakarta ini kan paling tidak sudah menanggung setidaknya ada 4 beban yang luar biasa. Beban kemacetan yang terus terjadi hampir setiap tahun. Bagaimana tidak macet, pertumbuhan kendaraan 10%, pertumbuhan jalan 0,01%. Ini jelas sekali tidak bakal terkejar sampai kapanpun. Lalu juga kepadatan penduduk yang luar biasa. 2017 tingkat kepadatannya itu sudah 15.600 orang per kilometer persegi. Ini sangat padat. Nah, ini tentu saja membutuhkan daya dukung yang tidak main-main. Nah, padahal dan menurut sejarah Belanda dulu membangun Batavia atau Jakarta itu didesain hanya untuk sekira-kira 600-an ribu orang. Nah, sebagai wilayah perdagangan tentu saja ini kan daya dukung yang berat sekali. Belum lagi soal lingkungan, soal air yang semakin kualitas air yang semakin turun. Lalu juga ada banjir yang terus-menerus datang. Permukaan tanah yang turun sangat signifikan 1 sampai 12 cm setiap tahun permukaan tanah di Jakarta. Satu itu problem. Lalu yang kedua juga persoalan besarnya adalah tentang bagaimana tadi Indonesia sentris. Bagaimana kue ini supaya segera bisa disebar di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa, terlebih lagi, terkhusus lagi di Jakarta. Gitu. Jadi beban yang sudah semakin berat dari Jakarta ditambah dengan keinginan dorongan yang kuat untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru, lalu juga pemerataan hasil-hasil perekonomian yang ada, maka ya ini urgensinya sudah sangat jelas sangat mendesak. Mas Kohar, tapi yang perlu disosialisasikan juga adalah pemindahan ibu kota ini bukan berarti pusat pemerintahan, pusat bisnis semua dicabut dari Jakarta dan pindah begitu. Iya, kalau itu kan namanya memindahkan masalah baru. Artinya hanya pusat pemerintahan saja yang pindah dari Jakarta ke kota baru begitu kan. Sementara Jakarta sebagai
pusat bisnis tetap. yang tetap berjalan seperti sekarang tetap. Tetapi setidak-tidaknya dengan ada pemindahan ibu kota, maka akan setidak-tidaknya akan ada orang yang berubah, orang yang pindah, ASN yang pindah, paling tidak sekitar 1 jutaan lebih. Nah, kalau kemudian terus didorong bisa jadi menuju ke 4 juta. Wilayah-wilayah sekitarnya bisa dikembangkan menjadi wilayah-wilayah yang lebih maju secara ekonomi. Nah, untuk membangun kota baru, untuk membangun ibu kota apalagi, maka di situ akan sektor properti akan bergerak, sektor yang lain juga akan bergerak, sehingga ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Oke, di situ idenya, menyerap lapangan di situ Indonesia sentrisnya begitu betul. ya, tidak hanya Jawa sentris. Iya, Baik, betul. kami harus jeda lagi pemirsa, dan sekali lagi kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita hari ini mengenai urgensi pemindahan ibu kota negara. Anda bisa menghubungi kami lewat nomor telepon 021-583-99-100 atau bisa juga melalui Twitter. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Anda menyaksikan editorial Media Indonesia pada hari ini Rabu 1 Mei 2019. Topik kita hari ini adalah urgensi pemindahan ibu kota negara. Dan sudah ada penelpon yang bergabung bersama kami. Saya akan menyapa mulai dari Pak Robi terlebih dahulu. Pak Robi dari Palu, Sulawesi Tengah. Pak Robi, selamat pagi. Silakan Pak. Selamat pagi. Saya langsung saja ya. Jadi saya yakin Pak Jokowi bisa mampu memindahkan ibu kota. Dulu saja sewaktu beliau masih gubernur, MRT itu sudah beberapa gubernur wacanakan, tetapi MRT bisa nanti dibangun di zamannya Pak Jokowi. Itu contoh bagus. Kemudian yang kedua, Kalimantan saya kira yang paling tepat. Karena bencana alam itu jarang sekali terjadi di sana. Jauh dari Ring of Fire. Jadi saya kira paling cocok Kalimantan, apakah Palangkaraya atau lain dan sebagainya, pokoknya di Kalimantan. Dan ini juga sebagai bukti bahwa pemerataan pembangunan itu dilaksanakan, bukan Jawa sentris. Ini baru adil. Kami juga yang di luar Jawa ini merasa senang. Karena memang daya dukung kota Jakarta itu, ibu kota, memang sudah sangat berat kalau melihat keadaan-keadaan yang selalu tanahnya selalu turun, banjir dan lain sebagainya. Nah, ini saya kira sangat tepat. Kemudian, tapi yang ada pertanyaan, yang jadi pertanyaannya saya, sesudah kepemimpinan Pak Jokowi yang 2 periode, insya Allah nanti jadi 2 periode, apakah presiden selanjutnya mau meneruskan? Ini pertanyaan besar. Sebab kalau presiden selanjutnya tidak mau, beda visinya, ini yang repot. Nah, jadi karena itu usulan saya perlu ada undang-undang. Pemerintah dan DPR membuat produk undang-undang sehingga kuat sekali payung hukumnya. Baik, jadi walaupun Bapak tinggal di Sulawesi, ikhlas ya Pak ya, ibu kota kalau misalnya pindah ke Kalimantan, Pak Robi? Tampaknya sudah terputus pemirsa. Kita ke penelpon berikutnya dengan Pak Bambang Saptono. Pak Bambang Saptono ada di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, silakan Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Editorial edisi kali ini Pak Sejuk karena presenternya cantik. Terima kasih Pak. Silakan Pak Bambang. Urgensi pemindahan ibu kota negara, bahwa gagasan ibu kota negara sudah muncul sejak Presiden Republik Indonesia yang sama, yaitu Presiden Soekarno, yang merupakan ayahanda Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahkan saat itu sudah siap juga master plan-nya. Dan tempat yang dipilih pada itu pun juga Palangkaraya, Kalimantan. Nah, sehingga apabila bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi ini akan melaksanakan pemindahan ibu kota negara dari luar Jakarta, ini juga merupakan atau menjalankan amanat pahlawan bangsa. Nah, kemudian di sisi lain bahwa ini ada aspek-aspek, yaitu aspek keamanan, aspek pemerataan pembangunan, kemudian Indonesia sentris tersebut. Nah, kita juga melihat bahwa di Jakarta, di ibu kota ini kan sudah tumplek blek, penuh sesak, kemudian juga banjir. Dan tadi disebutkan bahwa di Jakarta ini benar-benar sudah dihuni oleh 10-an juta penduduk. Padahal
ideal menurut pemerintah koloni dulu, ibu kota negara ini hanya dihuni 600.000 penduduk. Bayangkan itu. Kemudian di sisi lain, kajian Perpenas, kalau tidak salah, bahwa akibat kemacetan di ibu kota ini berdampak kerugian per tahun itu hingga mencapai 67,5 triliun. Baik. Baik Pak Bambang Sartono, kami sudah menangkap apa yang ingin Anda sampaikan. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Berikutnya saya akan menyapa Ibu Lia di Makassar. Ada suara perempuan ini hari ini. Ibu Lia, selamat pagi. Silakan Ibu. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai ulasan tadi editorial bahwa salah satu alasan pertama yaitu adalah pemerataan pembangunan, betul ya. Sebagai Indonesia, saya orang Indonesia Timur, ya betul sekali. Yang selama ini pembangunan digalakkan hanya di Indonesia Barat, maka sekarang gilirannya adalah Indonesia Timur. Ya, seperti tadi alasan dari Palu juga karena sama-sama Sulawesi, tapi ikhlas kalau misalnya di Kalimantan ya. Kenapa? Karena kalau Makassar ini sudah juga termasuk salah satu yang dihindari, sudah masuk macet, daerah macet ya. Jadi 3 hal yang perlu utama sekali adalah pertama adalah pemerataan pembangunan, itu jadi kita cari daerah yang untuk berikutnya lagi. Kemudian yang kedua adalah menghindari jangan sampai ada dari kemacetan. Yang ketiga adalah banjir. Ya, dan keempat adalah daerah yang terhindar dari gempa. Nah, jadi barangkali ini kalau misalnya mau ada pemindahan ibu kota, maka 4 hal tadi ini adalah yang utama dipikirkan dan dikaji secara matang. Jadi jangan sampai terburu-buru sehingga nanti betul-betul pemilihannya itu adalah pemilihan yang tepat dan diyakini oleh masyarakat seluruh Indonesia. Dan kita ini sebagai Indonesia Timur juga sudah ikhlas seperti tadi dikatakan Ibu, bahwa kita ikhlas misalnya kalau di Kalimantan, kalau 4 kategori ini ada di sana, itu syukur ya, bahwa dia itu adalah terhindar, tidak ada kemacetan, tidak ada banjir dan juga terhindar dari gempa. Baik Ibu Lia, ini suara keikhlasan kedua dari warga Sulawesi. Kalau pindah ke Kalimantan tidak apa-apa katanya. Ada satu lagi penelpon yang sudah bergabung bersama kita, Pak Mauhalizar dari Aceh. Pak Mauhalizar, selamat pagi, silakan. Selamat pagi Mbak Rahmi, selamat pagi Bung Kohar. Pagi, Mauhalizar. Setelah sangat lama permasalahan ini diwacanakan, rakyat berharap Joko Widodo dapat sesegera mungkin mengeksekusinya dengan semangat baru, dengan wakil baru, dengan kabinet baru, DPR baru, dan MPR baru. Jokowi pasti akan mampu membawa Indonesia jauh lebih maju ke depan sesuai dengan harapan ibunda beliau yang sekarang berada di Solo. Jadi doa ibunda Jokowi itu agar anaknya Presiden kita Jokowi dapat lebih cepat lagi memajukan Indonesia ke depan. Kami berharap betul-betul Jokowi dapat memindahkan ibu kota Indonesia ke Aceh. Jangan ke Kalimantan, karena Aceh sebelumnya memang sudah pernah menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu di Birun. Jadi Aceh itu aman Pak, Aceh itu indah. Kami akan menyiapkan lahan secukupnya. Rakyat akan mendukung semua pembiayaan sesuai dengan awal kemerdekaan. Aceh membantu pesawat untuk Indonesia. Baik Pak Mauhalizar. Pak Mauhalizar, terima kasih banyak. Ini ada usulan berikutnya selain Kalimantan. Biren juga sudah siap, rakyat Aceh sudah siap untuk menerima. Ini menarik sekali. Terima kasih para penelpon. Dari 4 penelpon kita ini keempat-empatnya menyetujui dan mendukung wacana pemindahan ibu kota meskipun ada sejumlah catatan seperti misalnya masalah keberlanjutan begitu. Kalau misalnya ini kan tidak selesai dalam 5 tahun, perlu 10 tahun barangkali atau lebih. 10 tahun lah paling tidak. Nah ini keberlanjutannya, Mas Kohar yang bisa catatan Anda. Undang-undang yang bisa mengikat presiden, yang bisa mengikat siapapun yang memimpin Republik ini adalah undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang itu sumpah seorang presiden itu adalah taat menjalankan undang-undang. Kalau seorang presiden itu tidak menjalankan undang-undang, maka dia bisa di-impeach. Dia bisa diturunkan, dia bisa dianggap melanggar undang-undang, melanggar konstitusi di Republik ini, sehingga dia tidak bisa saja dia selesai di tengah jalan, risikonya terlalu besar. Karena itu tidak ada pilihan lain bahwa siapapun presidennya kalau dia sudah diikat oleh aturan yang berupa undang-undang, maka dia akan menjalankan undang-undang itu. Karena itu tidak ada alasan, misalnya kalaupun toh nanti 2024 presidennya pasti baru ya, karena misalnya 2 periode sudah tidak boleh lagi, maka
selama undang-undangnya itu masih ada, maka dia akan dijalankan oleh Artinya kita presiden. tidak perlu khawatir lagi dari Ya. sisi keberlanjutan ya. Karena itu yang paling penting yang dipersiapkan, sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Jihansyah, adalah supaya undang-undang ini harus segera dirumuskan. Oke, perpres saja tidak cukup, harus Tidak cukup, undang-undang. harus undang-undang, betul, harus undang-undang, karena ini persoalan yang sangat-sangat strategis. Memindahkan ibu kota ini bukan hanya soal yang urusannya 1 tahun 2 tahun, tetapi ini adalah persoalan yang relatif permanen. Betul. Untuk jangka waktu yang sangat lama dan berkaitan dengan hajat hidup jutaan orang. Ya. Iya, baik yang secara langsung terkena maupun yang tidak langsung. Yang secara langsung adalah para ASN yang jumlahnya juga jutaan bisa saja. Lalu yang tidak langsung adalah ya beberapa masyarakat, ya baik masyarakat yang nanti tempat di mana ibu kota itu dituju atau ibu kota sekarang yang ditinggalkan. Maka kan ada status yang namanya daerah khusus ibu kota. Nah, selama ini kan daerah khusus ibu kota Jakarta, ada undang-undangnya, undang-undang khusus. Nah, karena itu nanti ketika ibu kota mau dipindahkan, maka undang-undang juga perangkat undang-undangnya harus betul-betul siap. Baik, satu hal yang juga perlu dibicarakan adalah biaya, karena kan tidak sedikit, 460 triliun lebih. Kita akan bicarakan itu di segmen berikut. Harus jeda dulu Mas Kohar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Urgensi pemindahan ibu kota negara itu adalah topik yang kita diskusikan pada hari ini, editorial Media Indonesia edisi 1 Mei 2019. Mas Kohar, yang patut juga disinggung adalah soal biaya yang tentu saja tidak sedikit, sekitar 460 triliun lebih begitu. Apakah ini tidak jadi beban tersendiri begitu untuk negara? Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi JK itu ternyata bisa membangun infrastruktur dengan biaya yang juga ratusan triliun, tidak sedikit. Trans Jawa, Trans Papua, lalu Trans Sumatera, pelabuhan, pinggiran, perbatasan, semuanya dibangun dalam kurun yang sangat singkat, 4 tahun. Dan dengan biaya multi years yang juga tidak sedikit. Tetapi itu bisa. Artinya apa? Political will-nya sudah ada. Lalu political will-nya itu ditunjukkan dengan eksekusi yang langsung. Yang tidak takut ketika misalnya banyak yang mengkritik, wah nanti harus utang dan seterusnya. Utang selama pengelolaannya benar, pengelolaannya masih dalam zona yang aman, tentu ya tidak haram. Betul. Kenapa? Karena ya biasa saja orang keluarga saja juga berhutang untuk mencapai target-target tertentu dalam perekonomian rumah tangga. Apalagi ini sebuah negara besar. Nah, negara-negara maju itu juga membangun peradaban mereka, membangun perekonomian mereka itu juga dengan sebagian adalah dibiayai oleh hutang juga. Bukan berarti kita menganjurkan untuk kita boros untuk berbondong-bondong hutang, tentu saja tidak. Ada undang-undang dan masih dalam batas pagu begitu, masih sehat. Tetapi secara kemampuan Indonesia bisa, Indonesia mampu. Apalagi kalau kita compare misalnya begini, di Jakarta ini pemerintahan yang sudah menumpuk menjadi satu antara pemerintahan dan sektor bisnis yang jadi satu, pusat pemerintahan dan pusat bisnis jadi satu, itu akhirnya menimbulkan kerugian yang juga tidak sedikit. Tadi penelpon ada yang menyebut Bappenas. 2010 kajian Bappenas 2010 diperkirakan lebih dari 60 triliun dalam 1 tahun akibat kemacetan saja. Hanya dari kemacetan saja tuh. Nah, sekarang angkanya itu sudah mendekati 100 triliun menurut kajian, sejumlah kajian. Berarti kan kalau ini kita tunda terus kan berarti semakin 100 triliun semakin membengkak. Betul. Nah, belum lagi misalnya banjir. Nah, belum lagi roda pemerintahan yang akhirnya agak kurang efisien karena terkena macet, kualitas hidup yang semakin memburuk. Kalau situasi Jakarta ini menjadi agak longgar, maka ada ruang terbuka bagi masyarakat Jakarta yang sudah tentu akan lebih enak bagi masyarakat Jakarta. Artinya saat ini kita bisa yakin bahwa pemindahan ibu kota tidak lagi sekedar wacana, begitu Mas Kohar? Karena jejaknya itu kita lihat, jejak itu bisa tidak berbohong. Jejak yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini sudah terbukti dalam waktu 4 tahun menyelesaikan banyak sekali ratusan kilometer bahkan ribuan kilometer jalan tol misalnya.
menyelesaikan berapa pelabuhan yang sudah dibangun, berapa bandara yang juga sudah dibangun. Lalu kalau kita melintasi perbatasan Indonesia, sekarang rasanya banyak Cantik orang bangga, begitu ya, orang bangga. bangga bahwa ini betul-betul wajah Indonesia. Baik. Kenapa? Karena selama ini kan kalau sekian kilometer di sekian patok itu di negara lain, Malaysia misalnya, jalanan mulus, begitu masuk Indonesia jalanan kembali rusak. Ya. Tetapi sekarang di perbatasan kita itu masyarakat kita bangga. Baik. Kenapa? Karena jalanan juga mulus, Indonesia juga rapi, bagus. Artinya jejak itu sudah terbukti. Baik, kita betul-betul tunggu, tinggal kick off-nya saja. Kick off-nya saja, Baik, iya. kita tunggu. Oke. Mas Kohar, terima kasih banyak Oke, sudah terima bersama kasih, kami Ani. pagi hari ini. Baik, pemirsa, kita semakin percaya karena sejatinya konsep memindahkan pusat kekuasaan keluar Pulau Jawa itu segendang sepenarian dengan konsep besar pemerintahan Jokowi mewujudkan Indonesia sentris. Komitmen harus dimulai dengan perencanaan matang sebagai kunci pertama. Berikutnya ialah keteguhan mengeksekusi rencana tersebut. Demikian editorial Media Indonesia hari ini. Saya Ani Rahmi. Selamat pagi.